Buka data permainan bersama ATM Catur. Review engine, akurasi Iren Harisma Sukandar 81,1, sedangkan Hikaru Nakamura 76,3. Pertandingan catur kilat 3 menit inkremen 2 detik tidak resmi di sela penutupan Qatar Master 2023 sangat menarik untuk dipelajari. Kegembiraan masih tampak di wajah Mbak Iren saat membuat pengantar di videonya pasca pertandingan yang dimenangkannya. Pembukaan karokan digunakan dalam game ini, hingga langkah ke-10 putih merupakan langkah teoritis. Analisis yang dilakukan oleh Mbak Iren di videonya, Hikaru memainkan variasi yang jarang dimainkan Menteri Ali Maska. Langkah tidak akurat menurut engine. Salah satu varian, hitam hanya mendapatkan hasil remis. Gajah B4, langkah salah menurut engine. Pion C3 melewatkan kesempatan kuda ke E4 yang dapat mengontrol lebih banyak peta. Gajah B4, langkah salah. Salah satu varian di mana hitam dimainkan oleh engine terkuat saat ini, Stockfish, hingga terdapat langkah menukarkan kualitas dengan kuda yang menguasai peta kuat D6, tapi tetap kalah. Second Arabic player of the tournament comes from Egypt, Adnan Fawzi. And the winner among the Arabic players. Kuda D7 tidak akurat, melewatkan kesempatan untuk menawarkan pertukaran buah melalui kuda F6. Kuda F6 hitam berkembang dan bila diterima, ancaman hitam ke sayap raja menjadi berbahaya ketika putih rokade. Langkah pion C5 sangat bagus, mencegah serangan terhadap kuda di peta kuat D6. Thank you. Now we are in the great honor to have with us former world champion, world champion, and current. Benteng B8 kurang akurat, sebaiknya gajah makan gajah D2 menukar buah. On the ring field, third place from Kazakhstan, Anwar Nurmanova. Congratulations. Second women this year from India, Divya Deshmukh. Setelah langkah benteng A ke E1, penonton bocil memberi komentar Hikaru akan kalah dan Mbak Iren menenangkan supaya tidak ribut, sedangkan Hikaru hanya tersenyum. And the best women prize for this Qatar Master Open 2023
Shali Ramesh Babu from India. We can approach them again. Thank you. And finally, we are reaching the podium of this Qatar Masters Open 2023. I welcome again with us Mohamed Al-Mudakkar. And together... Langkah Menteri ke G3 tidak ditemukan oleh beberapa engine dan konyolnya dianggap salah oleh engine. Tapi, pengorbanan kuda Mbak Iren kemudian tidak diterima oleh Grandmaster Hikaru yang menggunakan banyak waktu di posisi ini. Stockfish pada posisi ini juga tidak menerima pengorbanan kuda Mbak Iren. Luar biasa Mbak Iren yang berani mengorbankan kuda, demikian juga luar biasa perhitungan Grandmaster Hikaru. Review kita ambil dari analisis Mbak Iren. Lalu saya jalan Menteri ke G3. Nah ini langkah yang mengorbankan kuda di C4 karena kalau dimakan saya bisa makan G7 lalu benteng mungkin menjaga pion yang ada di F7 dan di sini ada kombi benteng kali 6. Kalau dimakan dengan raja ada benteng S1 skak dan ini nanti rajanya hampir kena skakmat. Begitu raja ke D5 ini saya bisa makan H6 dan raja di tengah walaupun banyak sekali perwira hitam ini terlihat sebentar lagi mau kena skakmat. Jadi Hikaru tidak mengambil variasi ini dan kita bermain catur kilat. Jadi kita hanya punya beberapa waktu untuk kalkulasi ke depan, tidak bisa sampai selesai. Nah, terlihat mengerikan posisi ini. At the second place, we had to play a tie-break match earlier in the day. From Uzbekistan, Nurdimek Abdusatorov. So two players scored 7 points. The winner also scored those 7 points and he won the tie-break match. I'm calling on the stage Nurdimek Yakuboyev from Uzbekistan. Langkah benteng makan kuda dinilai engine salah. Beberapa engine untuk posisi ini menjalankan pion D makan kuda E5, walaupun kemudian pion H5 dimakan kuda. Langkah benteng hitam D8 dinilai salah, engine menyarankan kuda ke E8. Benteng F ke E1, langkah tidak akurat. Mbak Iren lupa, karena memang terdapat ide untuk menjalankan pion F4. Kuda ke E8 salah. Putih memang lebih baik, tapi kemajuannya terhenti. Tapi sekarang posisinya menang. Kuda ke F5 blunder, tidak memanfaatkan kesalahan hitam untuk kemenangan. Baiklah, kita review kemenangan yang terlewat. Jika pion E memakan kuda F5, maka benteng putih memakan kuda di E8 skak dan menteri tidak terjaga, sehingga menteri pindah ke D7, menjaga kuda dan petak E8 sekaligus kuda F5 terancam. Jika pion D4 dimakan oleh menteri, maka benteng ke D1.
Saat posisi Raja Hitam di E7, Iren melihat peluang menempatkan kudanya di peta kuat D6. Walau terdapat peluang untuk menang kualitas dengan langkah kuda H4, Iren lebih cenderung menempatkan kuda di peta kuat D6. Iren mengorbankan kuda dengan memakan pion di F5 skak yang merupakan kesalahan. Namun ini merupakan strateginya dalam bermain catur kilat yang dapat membuat lawan nervous, dan terbukti Hikaru kemudian melakukan blunder ketika menjalankan benteng ke H7, sehingga menteri tidak terjaga. Pion H5 bisa dimakan, namun Iren memilih benteng ke baris 8. Hikaru mengancam dengan menempatkan benteng ke E6, Iren skak lebih dahulu di H8. Petak E1 bisa dijaga dengan benteng E8, tapi Iren memilih membuat petak penyelamatan dengan pion G3. Saat posisi raja di E6, Hikaru sudah boleh menyerah bila Iren melakukan skak di B3 sekaligus mengancam benteng, tapi sayangnya Iren melakukan skak di E5, tapi bagaimanapun sudah unggul jauh. Hikaru menyerah karena pion tidak dapat dicegah untuk promosi. Semoga yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di lain video kita.